Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Afdaliani dengan NIM 20108311 dari kelas 2083A. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mendownload VirtualBox dan juga Ubuntu, dan juga bagaimana cara membuat manajemen user dan juga hak akses. Di sini saya mendownload VirtualBox dan Ubuntunya itu menggunakan Google Chrome. Kemudian bisa langsung diketikkan di Google Chrome-nya itu VirtualBox. Saya menggunakan versi 6.0.24. Setelah di-download, kemudian klik download. Setelah itu kalian bisa langsung ke file Explore dan cari di download, kemudian program. Nah, di sini VirtualBox-nya sudah terdownload. Kemudian kita bisa langsung klik kanan, kemudian run as administrator untuk menginstal VirtualBox. Setelah VirtualBox terinstall, kemudian kita lanjut lagi ke Google Chrome, kemudian kita mendownload Ubuntu. Di sini saya menggunakan Ubuntu versi 20.04.3. Kemudian kalian bisa langsung mengklik download. Setelah terdownload, itu bisa kita langsung cari file dari Ubuntunya. Nah, ini merupakan file dari Ubuntu tersebut. Setelah keduanya terdownload, itu bisa kita langsung ke Oracle VirtualBox-nya. Kemudian di sini kita bisa klik baru, kemudian membuat namanya sesuai yang kalian inginkan, kemudian lanjut, dan sesuaikan ukuran memori. Buat, kemudian lanjut. Ini juga disesuaikan dengan memori kalian. Ya, kemudian buat. Nah, setelah Ubuntu yang terbuat, itu kita ke sistem pengaturannya. Nah, di sini ada umum, sistem, tampilan, penyimpanan, dan juga lain-lain. Baiklah, setelah kita selesai mendownload VirtualBox dan juga Ubuntu pada komputer, kemudian selanjutnya kita klik pengaturan atau setting. Setelah itu kita pilih di umum atau advance. Kemudian di tingkat lanjut ini ada folder snapshot atau tempat penyimpanan dari Ubuntu kita. Di sini tingkat lanjut atau advance-nya itu berfungsi untuk membagikan virtual machine ke komputer asli kita. Kemudian pada papan klik bersama itu kita bisa tukar ke dua arah dan juga seret jauhnya juga ke dua arah. Fungsi dari kita men-setting ini adalah ketika kita menyimpan file seperti dokumen, screenshot, dan lain-lainnya ke virtual machine kita dan kita ingin mengirim ke komputer asli kita, dapat mengambil pada folder yang telah diatur. Kemudian pada sistem itu merupakan memori dasarnya, disarankan untuk mengambil area yang hijau saja. Kemudian itu adalah prosesor, juga disarankan untuk mengambil yang hijau saja. Kemudian di sini ada penyimpanan. Pada penyimpanan itu ada pengendali ID. Kemudian di sini kita klik, lalu di ujung kanan ini yang biru kita juga klik. Kemudian kita bisa memilih berkas-berkasnya. Di sini saya juga sudah memilih Ubuntu versi saya, yaitu versi 20.04.3. Kemudian saya klik, dan selanjutnya itu tinggal diklikkan OK saja. Nah, setelah kita men-setting ini semua, dari mulai umum, sistem, kemudian penyimpanan, kemudian baru kita
Pada start ini kita akan membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi kita akan menunggu saja. Nah, setelah ini kita bisa langsung pilih bahasa. Ini silakan untuk memilih bahasanya. Di sini saya menggunakan bahasa Inggris saja. Kemudian kita install Ubuntu untuk menginstalnya. Dan di sini juga untuk try Ubuntu atau hanya untuk mencoba Ubuntu saja, tidak untuk menginstalnya. Jadi karena kita di sini ingin menginstal Ubuntu, jadi saya klik yang install Ubuntu. Nah, di sini juga bisa memilih bahasanya. Ada English, bisa memilih English, kemudian continue ya, atau lanjut. Baiklah, setelah kita mendownload Ubuntu dan juga VirtualBox, di sini saya sudah memiliki satu akun, yaitu Frandiska. Pertama kita masuk dulu. Di sini kita akan membuat manajemen user. Ketik, lalu kita gunakan password kita, kemudian enter. Nah, baiklah, ini sudah terbuka Ubuntu-nya. Nah, di sini ada lalu untuk mencari selanjutnya itu adalah ini. Kemudian kita cari terminal. Kemudian kita klik. Nah, setelah ada itu kita akan membuat manajemen usernya dengan mengetik sudo su, kemudian enter, kemudian masukkan password Frandiskanya, password tadi, lalu sudo add user, kemudian sudo add user. Di sini saya membuat Akda saja, lalu klik. Nah, di sini sudah ada usernya itu Akda. Kemudian kita buat new password lagi, enter lagi. Setelah itu kita coba sekali lagi passwordnya, kemudian enter sekali lagi. Lalu full name itu nama kita atau terserah dari kalian. Kemudian enter lagi. Room number ini kita pilih 2 saja. Work phone itu nomor handphone kalian.
kemudian enter lagi. Home phone juga sama, kemudian enter, dan order ini boleh kita skipkan saja, tidak usah diisi. Kemudian kita pilih yes atau y saja, lalu klik. Nah, kemudian itu artinya virtual box kita yang manajemen user aktanya sudah tersedia. Untuk melihatnya itu kita bisa klik ini, kemudian power or logout, kemudian kita pilih logout, kita tunggu sebentar, logout. Nah, di sini itu sudah tersedia dua manajemen user, yaitu Frandiska yang akun pertama saya tadi, kemudian yang kedua itu ada Frandiska Agdaliani, itu adalah manajemen user yang baru saja kita buat tadi. Baiklah, ini merupakan langkah-langkah atau cara membuat dari manajemen user. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat hak akses. Pertama, kita akan membuat directory home dulu dengan mengetikkan cd enter. Kemudian selanjutnya kita akan membuat file kosong, yaitu dengan touch latihan, kemudian enter. Kemudian di sini kita akan lihat hak aksesnya dengan ls min l. Nah, di sini sudah kita sudah membuat file latihannya dengan dimana user bisa membaca dan menulis, dan juga grup juga bisa membaca dan menulis, sedangkan orang lain hanya bisa membaca. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah file latihan agar si user dapat mengubah file latihan dengan chmod plus x latihan. Kemudian kita akan melihat hak aksesnya dengan ls min l. Nah, di sini pada file latihannya dimana si user sudah bisa membaca, menulis, dan mengeksekusi, dan grup bisa membaca dan menulis, sedangkan orang lain hanya bisa membaca. Kemudian selanjutnya itu kita akan mengubah agar grup tidak dapat menulis dengan cara chmod g plus x latihan. Enter. Kemudian kita melihat aksesnya dengan ls min l. Enter kembali. Nah, di sini latihannya di mana si user sudah bisa membaca, menulis, dan mengeksekusi. Begitu pun dengan grup juga bisa membaca dan mengeksekusi, sedangkan orang lain hanya bisa membaca. Kemudian kita mengubah latihan agar user, grup, orang lain bisa mengeksekusi dengan chmod o plus x latihan. Enter. Kemudian maksud saya chmod o plus x latihan. Enter. Nah, kita akan melihat aksesnya dengan ls min l. Nah, di sini dimana si user sudah bisa membaca, menulis, dan mengeksekusi, si grup juga sudah bisa membaca, menulis, dan mengeksekusi, sedangkan si
user si orang bisa juga mengeksekusinya. Kemudian selanjutnya kita akan mengubah hak aksesnya menjadi 644 dengan chmod 644. chmod 644 latihan. Nah, untuk melihatnya kita bisa seperti tadi, yaitu ls min l. Nah, dimana latihan ini si user sudah bisa membaca dan menulis, grup juga hanya bisa membaca, dan orang lain juga hanya bisa membaca. Kemudian kita akan membuat chmod a plus x latihan dengan ls min l. Baiklah, selanjutnya saya akan mengubah kepemilikan user file. Yang pertama, kita akan masuk ke directory home dengan cd enter. Kemudian kita membuat file kosong dengan touch latihan 2. Nah, selanjutnya kita akan melihat hak aksesnya dengan ls min l. Nah, di sini latihan 2. Kemudian kita akan mengubah kepemilikan menjadi user lain dengan sudo count Francisca Yani latihan 2. Enter. Selanjutnya password. Kemudian selanjutnya saya akan mengganti. Kemudian kita akan melihat dengan ls l. Nah, selanjutnya kita akan mengubahnya menjadi grup dengan sudo chgroup. Kemudian kita akan melihat aksesnya dengan ls. Selanjutnya kita akan seperti semula lagi dengan kita akan mengubah kepemilikan file seperti semula lagi dengan sudo Francisca latihan 2. Kemudian kita bisa lihat dengan ls min l. Nah, baiklah, ini sudah kembali lagi ke user sebelumnya. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.